الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurukum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Allahumma ja'alna min syuhada'il haqq al-qa'imina bil qist. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala. Apabila tidak berkumpul suatu kaum dari rumah-rumah Allah itu ya, saling mereka bercerita mengajarkan kitabullah, saling mengajarkan itu sesama mereka, kecuali diturunkan kepada mereka itu sakinah. Sakinah itu ketenangan jiwa, kebahagiaan. Rahmat menyirami mereka. Rahmat itu kebaikan, mendapatkan ilmu, kesempatan, kesehatan, bersilaturahim. Nah, para malaikat itu mengerumuni mereka gitu. Karena berbicara tentang kalamullah. Jadi malaikat itu senang sehingga mengerumuni majelis itu. Dan Allah membicarakan mereka itu di kalangan malaikat yang berada di sisi Allah. Dari maksud hadis itu tadi, secara lafaz. Jadi kita berkumpul malam ini supaya kita itu memang mengharap ridha Allah saja gitu. Dengan apa yang dibicarakan semoga bermanfaat gitu untuk kita, baik ke depannya dan untuk saat sekarang inilah. Karena tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya, maka kita akan tidak bisa meniti jalan yang diridhoi Allah itu. Itulah makanya diantarlah Rasul-Rasul Allah ke muka bumi ini supaya mengingatkan kita kembali, seperti
ayat yang saya baca di awal. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat kamulah aku, kata Allah, maka aku akan mengingat kamu. Bersyukur kamu kepadaku dan jangan kamu kufur. Hai orang-orang yang beriman, gitu. Carilah pertolongan Allah dengan kamu bersabar dan kamu sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ini memiliki makna yang sangat luas. Pengertian maksudnya itu pasti ada, karena setiap ayat Quran yang apabila dia itu turun, maka itu ada asbabun nuzul ayat itu. Kenapa dia turun gitu. Nanti kalau dia hadis, ada asbab nurutnya. Sebab-sebab apa Rasulullah mengucapkan perkara hal yang diucapkan itu gitu. Jadi kita harus tahu. Makanya salah satu untuk kita mengingati Allah itu, yaitu kita dengan berzikir, senantiasa selalu berzikir menyebut namanya. Itu perintah Allah. Artinya baru dari situ ada juga pembahasan wazakirinallah gitu. Dia wazakarallahu fiman indah. Jadi mereka itu selalu membicarakan tentang kalamullah. Pada dasarnya begini. Apabila seseorang itu dia membaca Quran, belajar Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, gitu kan? Nanti hati orang itu menjadi bersih. Kalau hatinya sudah bersih, perbuatannya menjadi positif. Jadi dia dengan begitu dia disitulah koneksi dia dapat mengingati Allah dengan cara itu tadi. Karena Al-Quran itu sebagai peringatan, hadis itulah yang menjadi petunjuknya gitu. Apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu nanti akan diketahui maksudnya dengan hadis-hadis yang mendukung tentang ayat itu gitu. Jadi mungkin begitu saja. Jadi mungkin malam ini kita coba membahas tentang kalamullah, kita bercerita tentang Al-Quran gitu. Gimana Bang Wanto, ini udah yang kedua kali nih ya. Bang Aden nih, Bang Aden selalu penasaran katanya. Yes. Penasarannya apa gitu. Kalau penasaran ya tanya aja lagi gitu ya kan. Gitu. Kalau yang ibu-ibu dua ini biasanya pertanyaannya itu muncul apabila apa-apa yang sudah disampaikan ditanya lagi gitu. Semakin mau menjelaskan tahu maksudnya itu kemana arahnya kan gitu kan. Yes. Gitu kan Bu? Iya. Iya. Gitu Aisyah. Iya. Iya. Oke, baiklah. Mungkin ada yang mau dibicarakan. Kita di sini ngobrol-ngobrol santai aja ya kan. Karena ini kan cuaca lagi hujan, dingin. Saya aja pakai sweater nih supaya nggak kedinginan. Gitu kan Bang Anto? Gimana Bang Aden? Bang Aden nih Ustaz, saya ada mau bertanya Ustaz. ya, silakan. Izin bertanya Ustaz. Ya. Ada beberapa kiai atau ustaz yang menjelaskan hadis sabaqal mufaridun yang di dalam penjelasan itu orang-orang yang berzikir menyebut nama Allah mereka adalah wali-wali Allah. Apakah benar seperti itu maksudnya Ustaz? Hadisnya yang dibaca hadisnya sabaqal mufaridun. Tapi keterangannya mereka itu yang membaca berzikir menyebut nama Allah, Allah itu wali-wali Allah. Iya. Itu kan pemahaman orang yang menjelaskan hadis itu. Berarti seolah-olah dengan pemahaman ilmu yang diketahuinya menyimpulkan lalu berucap menyampaikan sehingga orang yang berzikir menyebut nama Allah, Allah itu dia wali Allah gitu. Dengan alasannya mungkin dengan adanya orang yang berzikir menyebut nama Allah, Allah itu sehingga bumi ini tidak kiamat, tidak hancur, la taqumus sa'a hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah. Diketahui bahwa orang yang berzikir menyebut nama Allah, Allah itu adanya keterangannya di dalam suatu kaum yang bunyi hadisnya sabaqal mufaridun. Itu kan di situ. Wamal mufariduna ya Rasulullah. Azzakirunallaha katsiran wa dzakirat.
laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Berarti poin pokoknya seolah-olah orang yang berzikir menyebut nama Allah itu dia wali Allah di muka bumi ini, sehingga masih adanya wali bumi ini tidak kiamat, gitu kan? Gitu maksudnya. Iya, maksudnya gitu. Hadisnya dibaca, penjelasannya seperti itu. Kalau menurut sudut pandang saya belum mutlak seperti itu, belum mutlak. Belum mutlak Ustaz. Ya, karena yang menentukan siapa wali Allah itu ya Allah itu sendiri gitu. Bukan orang yang memahami itu gitu. Nanti sementang-mentang udah berzikir menyebut nama Allah, Allah, terus disama-samakan, oh itu wali Allah. Mana bisa begitu? Wali Allah itu kan mengumpamakan itu adalah wakil Allah di muka bumi ini. Yang mengangkatnya bukan manusia. Allah itu sendiri Ustaz, ya. Ya iyalah, namanya wakilnya. Namanya udah judulnya saja wali Allah. Tapi kalau dia bukan wali Allah, selain wali Allah apa? Sandaran nama walinya tadi. Wali Allah, berarti wakil Allah gitu. Jadi kalau yang mengangkatnya itu ya pasti Allah itu sendiri gitu. Karena Allah yang lebih tahu. Tapi kalau manusia memahami, bercerita tentang hadisnya diumpama-umpamakan mirip seperti itu, terus mengambil kesimpulan bahwa yang menyebut nama Allah itu baik laki-laki dan perempuan itu adalah wali Allah, ini bisa saja nanti suatu kelompok akan mengambil keuntungan di situ. Keuntungan apa? Bisa aja dia mau dibilang wali misalnya gitu. Itu pula Ustaz, ya. Iyalah, tapi memang nggak bisa lah. Poin sederhana aja, Bang Aden. Yang menentukan siapa wali Allah itu ya Allah itu sendiri. Allah yang tahu. Allah yang menentukan, Allah yang pilih gitu. Tapi kalau manusia yang menyimpulkan, mungkin itulah seperti pembahasan kita di awal kemarin itu. Nabi kita, gitu kan? Iya Ustaz. Nabi kita atau Nabi Allah gitu kan? Nabi Allah Ustaz. Nabi Allah. Kalau Nabi Allah berarti nabinya tidak bisa diatur-atur oleh manusia. Iya Ustaz, ya. Tapi kalau Nabi kita, aku rasa kalau Nabi kita misalnya Nabi Muhammad gitu kan, Nabi Muhammad SAW, seandainya dengan berbahasa Nabi kita, berarti Abu Lahab pasti ikut itu. Kenapa? Karena nabinya dia. Kita. Karena kalau kata kita, dia pasti mengambil keuntungan dari apa yang dengan kata Nabi kitanya itu. Seakan-akan bahasa kita itu kita yang mengangkat gitu, Ustaz. Iya, ya mau kita gitu. Dia nabi kita, maunya mau kita, aturannya punya kita, tapi tidak. Kenapa dia tidak mau? Karena itu nabi Allah. Nabi Allah itu tidak bisa disuap, tidak bisa diajak kompromi untuk bernegosiasi buat ini aja. Buat ini aja nggak bisa. Yang dibuat nabi Allah itu ya sesuai perintah Allah. Gitu. Tapi kalau Bang Baim katakannya ini wali Allah gitu. Atau wali kita. Kalau wali kita bisa aja, kalau mau menentukannya bisa manusia. Misalnya wali yang kita pilih sebagai wali kota gitu, wali kota kita, kan ada sambungannya. Wali kota kita ini aja kita pilih gitu, manusia yang menunjuknya gitu. Atau wali nikah gitu kan, atau wali kelas, kan dipilih nanti dia. Yang milih siapa? Yang milih yang mau, yang di seputaran kelas itulah gitu. Kan nggak mungkin wali kelas dipilih oleh Allah gitu. Tapi kalau wali Allah, ya yang milih pasti Allahnya. Gitu dia, Bang Aden. Gitu sederhana aja gitu. Makanya menggunakan tata bahasa itu boleh dia seperti, tapi tidak boleh menyama-nyamakan. Karena nanti kalau gitu, enak kali jadi wali Allah ya. Cukup dengan berzikir menyebut namanya saja gitu. Terus jadi wali Allah. Jadi banyak wali Ustaz, ya. Banyak kali ya? Banyak. Ya enggak, tapi nggak apa-apa kalau memang Allah yang angkat, mau banyak mau sedikit, kita nggak bisa juga ini, nggak bisa ikut campur tangan di situ. Bukan ranah kita, gitu. Bukan ranah kita. Kalau memahami kan saya bilang, kalau bercerita tentang paham perkara ilmu, perihalnya ilmu nih mau dipahami.
pasti kalau cerita memahami ini, orang pasti maunya yang enak-enak saja. Namanya cerita paham. Ada orang mau memahami tentang yang nggak enak-enak untuk dirinya, untuk apa yang dicakapkannya, untuk kelompoknya, itu mungkin nggak ada gitu. Kalaupun ada, ini orangnya agak lain ini gitu. Ini wali Allah nih pas, gitu. Bisa kalau dia diduga nggak apa-apa. Tapi kalau dipastikan dengan kalimat yang jelas, yang berzikir menyebut nama Allah, Allah itu adalah wali Allah, ini siapa yang menentukannya? Nah itu. Tapi kalau pada dasarnya itu Bang Aden, ucapan-ucapan itu kan bersambung, ya kan? Iya, Ustaz. Mungkin mengambil dari ucapan-ucapan orang soleh sebelumnya, gitu kan? Tapi menyamakan. Kalau menyamakan tidak bisa. Tapi kalau seperti itu kan ada sepertiga, seperempat, seperlima, seperduanya, sepersetengahnya. Nah, itu mungkin yang dilakukan orang yang selalu berzikir menyebut nama Allah itu, amalan yang dibuatnya itu seperti wali-wali gitu, itu masih boleh. Tapi kalau langsung mereka adalah wali-wali Allah, gitu nggak bisa. Gitulah. Paham, Ustaz? Paham ya, Bang Wanto? Paham, Ustaz. Bang Wanto mau jadi wali Allah juga? Nggak bisa suka-suka saya, Ustaz. Gitu dia. Yang pasti wali Allah itu ya kekasihnya lah. Nabi-nabi itu wali Allah, wakil Allah di muka bumi ini. Makanya nanti kita selalu memberi salam kepadanya. Assalamu alaika ya Nabi Allah. Ingat, Nabi Allah ya. Assalamu alaika ya Rasulullah. Ingat, Rasulullah. Iya, Ustaz ya. Salam. Assalamu alaika ya Habiballah. Gitu. Jadi semuanya Allah. Nah gitu aja lah, mungkin udah paham lah Bang Mbak itu. Kalau mau taklid sama ulama yang ngatakan itu, mungkin banyak orang oh iya ya gitu. Kalau udah katanya oh iya ya, udahlah. Pokoknya kalau udah pokoknya lagi udah terserah aja. Cuman kita ingat, saya pun berbicara ini, saya bukan hakim di sini gitu. Cuman kalau menurut sudut pandang saya, kalau menentukan siapa wali Allah itu tidak begitu konteks bahasanya gitu. Itulah dia. Mungkin begitu sajalah penjelasannya ya kan. Udah jelas sekali itu ya kan. Jelas, Ustaz. Kalau Bang Aden mau tahu wali kota itu bisa. Saya bisa nunjukkan. Saya yang nunjuk. Sekarang nih siapa wali kotanya, misalnya di Medan wali kotanya siapa sekarang gitu kan. Iya, Ustaz. Misalnya di daerah sana tahu gitu. Jadi kita ngerti. Gimana Bu? Memang begitu nggak? Iya, Iya ya. karena kalau misalkan dibilang kayak gitu banyak lagi di wali ya kan Ustaz. Karena kan sengaja dia zikir Allah supaya agar dianggap wali gitu ya kan. Jadi zikir Allahnya karena mau jadi wali gitu. Iya. Jadi yang benar gimana zikir Allahnya? Karena perintah Allah gitu. Tapi kalau zikir Allah mau jadi wali, ya itu urusan dia lah. Ya kan? Iya, Ustaz. Namanya dia. Mana pula kita ngurus urusan orang ya kan? Namanya dia ya kan? Itulah. Jadi karena mungkin yang menyampaikan orangnya alim, dia berilmu, ya mungkin bisa saja itu ucapannya itu orang pun percaya gitu. Tapi kalau kita ya nggak semudah itulah mempercayainya gitu. Nggak begitu cara main konteks bahasanya, ya kan? Gimana Aisyah? Ini Aisyah nih dari raut wajah ini ada yang mau ditanya. Ini kalau udah datang kemari pasti menyiapkan pertanyaan nih Aisyah. Ada Ustaz. Iya silakan. Pertanyaannya ini masih berkaitan sama Bang Aden. Jadi kan tadi Berkaitan sama Bang Aden pertanyaannya. Udah janjian lah berarti. enggak lah, maksudnya nyambung gitu. Oh nyambung ya. Jadi kan tadi membahas tentang zikir Allah. Nah, jadi seringkali nih saya mendengar di beberapa video yang ada di postingan Ustadz nih kan. Nah, Iya. ayat yang dibaca itu
selalu itu gitu. Apakah ada ayat lain yang menjelaskan tentang zikir Allah ini Ustaz gitu? Iya juga ya. Ayatnya itu aja. Apa nggak ada ayat lain selain itu aja ayatnya? Itu aja yang mana? Contohnya misalnya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran gitu ya. Iya juga ya. Kalau ayatnya itu aja orang nggak apa ya, nggak mungkin ada rasa kayak nggak percaya gitu ya kan. Padahal kalau menurut konteks bahasa satu aja perintahnya udah cukup lah, namanya udah ada di Quran. Tapi karena kita dituntut harus ayat yang lain, oh bisa juga. Banyak ayatnya Aisyah, banyak kali ayatnya gitu. Kenapa ayatnya itu aja yang dibaca? Karena itu aja pun orang susah memahaminya gitu. Tapi kalau mau anggaplah ini udah paham ya kan, dengan ayat yang itu aja gitu ya kan, kita kasih ayat yang lain gitu. Itu perintahnya jelas, nyata. Zikir Allah itu dia berkaitan dengan hari akhir. Berarti cari konteks indeks ayat Qur'annya yang berkaitan dengan hari akhir juga. Apa ayatnya yang berkaitan, surat yang dengan konteks berkaitan dengan hari akhir gitu. Karena zikir Allah berkaitan dengan itu tadi, karena Rasulnya datang pada hari akhir juga. Kalau di surat Al-Waqiah itu ada. Surat Al-Waqiah itu kan menerangkan tentang hari kiamat. Berarti hari akhir. Nah, di ayat terakhir itu tertulis di situ, Inna hadza lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Inna hadza, sesungguhnya ini adalah keyakinan yang nyata. Sesungguhnya ini adalah keyakinan yang nyata. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang agung. Sekarang saya balik tanya, Aisyah, siapa nama Tuhan yang agung? Siapa, Bang? Allah kan? Ya udah, nanti tanya sama, mungkin ini perwakilan pertanyaan ya. Aisyah disuruh tanya, masa ayatnya itu aja. Jadi tanya lagi, Tuhan engkau siapa? Allah. Itu ada ayat yang suruh juga, selain daripada ayat yang itu aja tadi itu. Inna hadza lahu haqqul yakin fasabbih bismi rabbikal, maka bertasbihlah menyebut nama Tuhanmu yang agung. Tanya, Tuhan kau siapa gitu. Allah. Ya udah, bertasbihlah kau. Kalau kata bertasbih itu, ingat kata bertasbih itu ada di surat Al-Insan, dikatakan di situ, maka bertasbihlah menyebut nama Tuhan. Dia semirip itu juga. Di situ Rabb dituliskan. Penulisannya Rabb, tidak Allah, tidak zikrullah gitu kan. Maksudnya zikrullah gitu, ini enggak Rabb. Jadi Rabb itu siapa? Tuhan Allah itu juga. Jadi di situ dibilangkan di surah Al-Insan itu, dia dikatakan di ayat itu, maka bertasbihlah menyebut nama Tuhanmu yang agung di waktu pagi dan petang. Nah, berarti sebutnya banyak-banyak juga. Artinya mengisyaratkan bertasbih itu mengingatnya banyak-banyak. Kalau dalam kata banyak itu, dia ada istilah jamak. Kata jamak itu kan dia lebih dari jumlah 2. Kalau dia jamak taksir kila itu jumlahnya lebih dari 3, atau 3 itu sudah banyak. Allah, 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 Allah. Nah, itu banyak. Dia sudah sebutnya banyak-banyak. Kalau dia jamaknya taksirnya kusroh, dia lebih dari 10. Berarti lebih dari 10 dia banyak gitu. Ada ayatnya ya? Mau lagi ayatnya? Banyak lagi nih, biar dibaca lagi. Ini lebih seru lagi nih. Serunya gimana? Kalau mau mengetahui dia itu beriman atau tidaknya, ini Allah yang menentukan, bukan saya. Tapi memang ada di ayat itu. Di surat itu dikatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun.
Sesungguhnya kata Allah, orang yang beriman itu ialah orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya bertambah keimanan mereka. Makanya hanya orang yang beriman saja yang mau berzikir menyebut nama Allah, dan orang yang benar-benar beriman, karena kata sungguhnya ada di situ, yang kalau disebut nama Allah bergemetar dia. Makanya nggak usah heran, cerita ketuhanan ini dia keseimbangan. Kalau ada yang sebut berarti ada yang tidak. Itu sederhananya. Kalau ada nanti ada yang bilang gini, kalau kita balik nih, ada yang bahkan orang yang menyebut nama Allah itu dibilang sesat, gitu Iya, kan? Ustaz. Ada beberapa juga saya dengar itu. Bahkan ustadznya mengatakan begitu. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Katanya tidak ada dalilnya dari Nabi, gitu kan? Iya. Kata siapa? Berarti dia nggak usah bawa cerita dalil kalau dia tidak mengerti tentang dalilnya, gitu. Dibilangkan situ. Berpikirnya relevan aja, gitu. Relevannya gini. Kalau orang yang berzikir menyebut nama Tuhan Allah itu dibilangnya sesat, bagaimana lagi orang yang tidak menyebutnya? Berarti kan dia lebih sesat lagi. Iya, Ustaz. Lebih serem, Ustaz. Kalau mau dibalik, itu secara makna bahasa. Tapi kalau secara makna maksud, sebenarnya bukan dia yang tidak mau berzikir menyebut nama Allah itu, tapi Allah yang tidak mau namanya yang agung disebut di lisan dia. Kenapa? Itu, Ustaz, ya? Iya, karena dia sudah berburuk sangka. Dengan penyebutan nama Allah saja dia sudah berburuk sangka, maka Allah tak sudi dengan orang seperti ini, gitu. Mana mau Allah namanya di lisan dititipkan di lisan orang yang selalu berburuk sangka. Orang yang berzikir menyebut namaku, kata Allah, aku Tuhannya, wajarlah aku disebutnya. Namanya dia fazkurni azkurkum, dia mengingat aku dengan sebutan nama uzkur, zakara, menyebutnya. Mengingat dia dengan kata sebutnya itu, kau bilang pula dia sesat. Makanya hati-hati. Kalau tak tahu, bagus diam saja. Apalagi cuman ikut-ikutan, ya kan? Lebih parah lagi tuh. Kalau ikutnya kepada yang benar alaihissalam, kayak yang kemarin. Kalau dia ngikut kepada yang alaihissalam, dia selamat. Siapa yang alaihissalam? Nabi Allah alaihissalam, Mahdi Allah alaihissalam, Al-Mahdi alaihissalam, Imam Mahdi alaihissalam. Kenapa ya begitu ya? Nah, jadi begitu. Jadi kalau yang tanya aja, bapak gelarnya apa gitu? Bapak gelarnya alaihissalam. Oh bukan. Oh bukannya gitu. Kalau bukannya udahlah, nggak usah gitu. Nggak usah dipercaya kali gitu. Kira-kira gitulah penjelasannya. Kita ini bercerita-cerita aja ya, bukan ceramah ya. Iya. Karena saya sebetulnya bukan ustadznya nih. Cuman karena dipanggil-panggil aja ya kan, ya udahlah. Awak ngelak nggak bisa juga ya kan. Iya, Ustaz. Nah, kan? Mohon izin Ustaz. Mau nanya juga lagi. Iya. Tapi tadi udah jelas tuh ya. Iya sih, Ada ayatnya ya. ada. Bener nih, kalau nggak bukalah Qurannya ya kan. Kalau nggak percaya, Iya, udah dibuka, Ustaz. udah dibuka ya. Tuh, jadi gitu. Sebetulnya banyak lagi. Cuman nantilah. Nanti kalau itu yang dibahas semua, oh nanti senang kali orang yang ini ya kan. Yang itu, yang zikir itu ya kan. Gimana? Iya, mohon izin Ustaz mau bertanya. Ya silakan. Nah, jadi zikir Allah ini kan baru viral gitu artinya kan Ustaz. Baru viral ya. Iya, karena Ada karena viral. dari nenek saya, dari mama saya itu zikirnya nggak Allah gitu ya kan, dari di masjid kan juga nggak Allah gitu. Iya. Nah, jadi baru ini aja yang kita dengar ada zikir Allah itu gitu kan artinya baru viral. Jadi apakah dengan zikir Allah ini menunjukkan sekarang ini adalah akhir zaman gitu. Nah, jadi kalau misalkan memang ini akhir zaman, sebenarnya startnya itu kapan gitu? Soalnya kan baru-baru viral gitu. Jadi saya mau tanya, kapan sih mulainya gitu akhir zaman itu? Apakah zamannya nenek saya dulu belum akhir zaman gitu ya? Jadi baru start di tahun 2000-an ini aja akhir zamannya gitu ya kan? Oh, Nah, jadi akhir zaman itu juga. kapan sih mulainya dan berapa lama waktunya gitu, jangka waktunya sampai kapan gitu? Iya. Dan tanda yang nyatanya apalagi gitu Ustaz? Iya juga ya. Ya.
Dulu nenek-nenek saya zikirnya nggak Allah Allah ya kan. Iya. Sekarang kok baru viral ya kan. Sehingga banyak yang bilang sesat gitu kan, karena memang nggak kayak gitu dari dulunya gitu, baru-baru aja gitu. Jadi orang kan Iya. jadi beranggapan itu sesat karena gara-gara itu kali Ustaz. Sesat gara-gara dia baru dengar aja. Iya. Nanti. Itulah saya ceritakan lah. Allah itu awal. Allah itu akhir. Di awal zikir Allah Allah ini sekarang gini. Kalau selain zikir Allah Allah apa zikirnya? Yang diketahui. Subhanallah ya kan. Oh, itu tasbih. Tasbih, Itu ya. tasbih. Iya, tasbihnya menyebutnya tasbihat itu namanya. Terus apa lagi? La ilaha illallah. Nah, Abdul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam ya, annahu, ketahuilah olehmu. Yang lebih afdal itu zikirnya la ilaha illallah gitu. Jadi, zikir Allah Allah ini adanya itu sejak ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada diketahui. Pas kapan? Pas ketika Rasulullah itu Mi'raj. Kan saya ceritakan. Rasulullah Mi'raj, langsung saja nih ceritanya. Waktu di Sidratul Muntaha ketika mau menjemput sholat bertemu dengan sosok seorang pemuda yang tampan, yang lidahnya basah berzikir menyebut nama Allah, Allah, Allah. Lalu Nabi bertanya, "Man anta? Siapa kamu?" Lalu si pemuda itu menjawab, "Aku dari kalangan umatmu." Dari situlah ketahuan bahwa zikir Allah Allah itu ada. Makanya Nabi mengatakan, "Sabaqal mufaridun." Kaum mufaridun telah mendahului kita. Jadi poinnya kapan dia berakhirnya akhir zaman gitu ya kan? Mulai dan berakhirnya. Oh, mulainya. Mulainya berarti dari itu ya penjemputannya. Ya. Kalau mulai akhir zaman itu sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW itu sudah akhir zaman. Karena itu adalah Nabi terakhir. Akhir zaman siapa? Zaman Nabi. Ingat. Jadi itu sudah akhir zaman. Cuman karena itu belum berakhir cerita itu tadi, cerita ketuhanan tadi itu, maka masuklah kepada zaman Mahdi Allah alaihissalam atau Imam Mahdi. Itu akhirnya udah 2 kali. Berarti akhir zamannya sudah berakhir. Sekarang akhir zaman. Nah, kapan itu datangnya? Tadi ditanya, kapan mulainya akhir zaman? Sejak masa Nabi Muhammad SAW itu Nabi akhir zaman. Zaman akhir kenabian. Itulah yang mengalami cerita itu, ya kan? Karena sudah tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Karena dia adalah Nabi terakhir. Berarti akhirlah di situ terakhirnya zaman kenabian. Bisalah dikatakan itu akhir zaman. Kalau di sekarang ini, misalnya di zaman Mahdi Allah alaihissalam, berarti ini sudah akhir-akhir zaman. Akhirnya udah 2 kali. Jadi kalau mau ditambah pertanyaannya, biar saya yang nambah ya. Kapan pula berakhirnya akhir-akhir zaman ini? Gitu ya kan? Itu kan pertanyaan saya juga. Pertanyaan juga. Gitu. Jadi kan gitu kan? Tadi awalnya akhir zaman kapan? Berakhirnya kapan? Berakhirnya akhir zaman setelah datang masa akhir-akhir zaman. Itulah zaman Mahdi Allah alaihissalam. Kapan pula lagi berakhirnya? Gitu. Kapan ya? Kasih tahu nggak ya? Kita ngalamin nggak itu? Hah? Buktinya udah deng. Gini tuh. Kalau sudah ada yang berzikir menyebut nama Allah, Allah, Allah di muka bumi atas dasar perintah amar, perintah, itu berarti sudah masuklah kita ke dalam fase akhir-akhir zaman itu tadi. Atau lebih mudah gini, kalau di zaman Nabi itu akhir zaman, kalau di zaman Mahdi Allah alaihissalam itu zaman akhir, udah gitu aja. Balik aja tinggal. Zaman akhir Ustaz ya? Iya, ini udah zaman akhir. Berarti habis Ustaz. Udah setelah zaman ini udah nggak ada lagi diceritakan zaman apa gitu. Makanya la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak terjadi suatu kehancuran di muka bumi ini kalau masih ada yang berzikir menyebut nama Allah Allah. Jadi seolah-olah di situ yang berzikir menyebut nama Allah Allah ini datangnya di akhir. Apabila nanti dia terakhir sudah tidak ada lagi yang menyebut, maka terjadilah kiamatul kubroh itu. Tapi ingat,
sebelum datangnya kiamatul kubro, ada nanti 4 kiamat kecil yang bisa ditandai secara kasat mata, yaitu kiamat air, kiamat api, kiamat asap, kiamat angin. Nah, di kiamat angin terakhir inilah, di situ meninggallah semua orang yang beriman. Yang beriman ya, meninggal berarti masih ada yang hidup lagi, yang tidak beriman. Nah, di situ ada isyarat hadis juga mengatakan tentang zikir Allah ini. Di situ mengatakan, ya Israfil, tahu malaikat Israfil? Tahu nggak? Meniup sangkakala. Yang meniup sangkakala. Kalau sangkakala udah ditiup berarti Kiamat. berakhirlah cerita zaman akhir itu tadi. Kalau sudah ditiup, makanya di situ bunyi hadisnya, ya Israfil, jangan ditiup sangkakala itu. Kalau kau masih mendengar hambaku berzikir menyebut namaku di bumi, kau tahan selama 40 tahun lamanya untuk kau memuliakan orang yang menyebut tadi itu. Jadi dalam konteks bahasa, kalau setelah sudah terakhir kali disebut nama Allah, Allah itu setelah datang kiamat angin yang meninggalkan orang yang beriman, sudah tidak ada lagi yang menyebut nama Allah, Allah. Karena yang menyebut nama Allah, Allah itu dalam penggambaran ayat dan hadisnya itu adalah orang beriman. Udah. Nanti setelah itu, yang terakhir menyebut itu, nanti masanya ada lagi yang tidak beriman, itu mengalami fase 40 tahun lamanya dia hidup. Berarti kalau 40 tahun itu 2 generasi, karena satu generasi itu 20 tahun. Sudah dewasa dia bisa bereproduksi, melahirkan lagi. Itulah zaman kalau kita bilang suku-suku perusak. Karena udah masa perusak. Siapa bangsa suku-suku perusak itu? Bangsa Ya'juj Ma'juj itu tadi. Makanya yang mengalami kiamat itu ya bangsa itu. Kiamat. Barulah, karena ditahan 40 tahun lamanya ya kan. Bayangkan aja. Sehari kalau misalnya 1 miliar pasang, lahir anaknya 1, udah berapa? Yang berhubungan lebih dari 1 miliar mungkin ya kan? Karena mereka sudah banyak, tambah banyak lagi. Makanya orang yang mengalami kiamat itu orang yang buruk akhlaknya. Jadi bisa dimengerti. Mau diteruskan lagi ceritanya? Kalau ada? Ada terus kalau cerita itu, namanya cerita. Ada, cuman yang penting mengerti aja ya. Jadi untuk memudahkannya bahasanya, kalau di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu akhir zaman, karena Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi terakhir. Nah, kalau untuk sekarang ini juga ada masa zaman, bilanglah zaman Al-Mahdi alaihissalam, atau Imam Mahdi alaihissalam, atau Mahdi Allah alaihissalam. Balik aja, kalau tadi akhir zaman di awal Nabi, kalau di zaman Mahdinya itu zaman akhir. Karena akhirnya udah 2 kali, makanya ditutup dengan zaman akhir. Habislah cerita masa zaman. Gitu. Datanglah malaikat Israfil ya kan. Dia akan meniup sangkakala itu, sehingga terjadilah kiamatul kubro namanya. Tapi tenang aja. Sebenarnya, ini sebenarnya ya, dari makna itu kan seolah-olah orang yang menyebut nama Allah terus nggak terjadi kiamat, la taqumus saah. Itu menurut konteks bahasa secara lafaz. Tapi secara makna maksudnya masih ada Rasul Allah itu yang memerintahkan zikir Allah, Allah itu. Karena adalah kasih sayang yang sangat besar kepada seorang Rasul dari suatu kaum itu, maka tertundalah kiamat itu. Karena kan laulaka, kalau tidak kau ya Muhammad, nah, Muhammad di awal sama Muhammad di akhir, nah, sama-sama terpelihara karena dia maksum gitu. Itulah Mahdi Allah itu, itulah Al-Mahdi alaihissalam itu gitu. Masih ada ceritanya. Kenapa? Masih ada yang berzikir menyebut nama Allah, Allah. Emang bisa rupanya kalau berzikir menyebut nama Allah, Allah nggak ada yang memerintahkan, nggak ada yang mengajarkan, nggak mungkin. Sebagaimana apa mungkin ada pengerjaan sholat, perintah sholat ada kalau nggak ada yang mengajarkan? Ya nggak mungkin lah. Begitu aja mentata bahasanya. Mudah dimengerti nggak? Mudah, Ustaz. Mudah ya, jelas ya. Udahlah, kalau udah jelas, udahlah akhir zaman sama zaman akhir. Udah gitu aja. Gimana? Izin bertanya ini Ustaz ya. Iya.
sekarang ini banyak pembahasan dari beberapa kelompok tentang di mana Allah. Wih, Dan dari beberapa kelompok itu saling bertentangan di mana keberadaan Allah itu. Menurut sudut pandang Ustaz, di mana itu Ustaz? oh iya ya, di mana Allah? Ada contoh-contoh lain bahasanya biar saya enak menerimanya Aras gitu. gitu, Ustaz, Tak aras kayak gitu di kan. aras. Di mana aras? Ini kan ada kelompok-kelompok katanya. Nah, Kelompok yang mana mengatakan di mana. Kelompok yang satu mengatakan di mana gitu. Jadi kita berbagi sudut pandang karena satu. Kalau Bang Wanto menanya kepada saya bukan hakim di sini. Ya, Ustaz. Satu ya kan. Tapi kalau ada cerita awalnya, kenapa itu dipertanyakan, sebabnya dipertanyakan ke saya, mungkin kita bisa berbagi sudut pandang. Kayak mana? Rupanya kelompok yang mana mengatakan di mana gitu. Gitu. Ada yang bilang Ustaz di Ah. atas, ada yang bilang di aras. Iya. Yang lebih gitu loh Ustaz. Gitulah ya. Baru di mana lagi selain situ? Selain di aras di mana lagi? Ada juga yang bilang Ustaz di mana-mana gitu. Di mana-mana. Iya Ustaz. Iya, betul juga ya. Jadi itulah. Jadi begini, pada konteks bahasanya tuh yang pasti kalau mau menentukan, ini kan bahasa menentukan ya. Kelompok yang satu menentukan di aras. Kelompok yang satunya lagi menentukan di mana-mana, dekat, gitulah bahasanya kan. Iya Ustaz. Kalau ada kata bahasa menentukan Allah itu dimaksud, yang dia maksud, itulah kalau aku ditanya, itu bukan ranah kita menentukan di mana Allah itu. Paham ya? Satu, bukan ranah kita, karena kita bukan hakim. Dah. Tapi kalau misalnya misalnya ada ayat mengatakan summastawa 'alal arash. Nah, iya Ustaz. Nah, gitu kan? Ustaz. Gitu kan ada kan? Iya, ada Ustaz. Jadi Allah apa di situ, Allahu Rabbus sama dia bilang kan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati summa gitu. Jadi dibilangkan di situ di surat itu, Allah setelah Allah menciptakan langit dan bumi ini selama 6 masa gitu. Kemudian Allah bersemayam di atas aras, gitu kan? Iya, Ustaz. Mungkin mengambil ayat itu satu, atau Ar-Rahman Summastawa. Jadi dibilang Allah yang Rahman itu bersemayam di aras. Nah, gitu-gitu ya kan? Iya Ustaz. Kalau mengambil kesimpulan dari ayat itu, bersemayam itu apa dia tetap di situ gitu. Ini kan kata menentukan. Baru kan ada juga mengatakan ayat itu Allah itu sangat dekat gitu. Dekatnya di mana? Berarti di sini ada satu poin titik keberadaan Tuhan itu tadi. Contohnya misalnya begini. Kalau ada satu poin titik keberadaan tempat misalnya di aras, kalau orang mau tahu di mana Allah itu, dia pertama yang harus dia ketahuin bukan Allahnya dulu. Jadi apa itu Ustaz? Tempatnya dulu, tahu nggak dia arasnya di mana gitu. Paham maksudnya? Iya, Ustaz. Dia kan sudah menentukan. Padahal sebetulnya yang seperti saya bilang, secara ranahnya kita tidak bisa menentukan di mana Allah itu karena kita hamba. Sementara Allah itu sang pencipta. Terserah dialah mau di mana. Di aras boleh, karena itu aras yang pasti itu, tempat itu dan aras itu semua yang katanya dekat itu semuanya milik Allah. Iya, Ustaz. Contoh ayatnya kan ada juga. Kan dibilangkan di situ. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Apabila mereka berpaling dari keimanan, maka cukuplah Allah bagiku, kata seorang rasul nih ya. Maka tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kepadanya lah aku bertawakal. Sesungguhnya Allah yang memiliki aras yang agung. Di situ bahasanya memiliki Ustaz. Memiliki. Jadi kita nggak bisa menentukan di mana Allah kan. Iya. Tapi kalau mengetahui aras itu milik Allah itu udah benar. Karena Allah itu Rabbus samawati wal. Allah itu
yang menciptakan, Tuhan langit dan bumi. Semua yang ada di langit dan apa yang ada di bumi beserta isinya itu milik Allah. Jadi kok kita pula yang mau menentukan di mana keberadaan Allah itu? Yang paling parahnya kok berseteru pula dengan karena itu, karena selisih dua paham yang berbeda, kok jadi bertikai. Sama-sama membawa dalil, Ustaz. Kan, itulah dalilnya dibawa, kenapa dibentur-benturkan gitu. Jadi kalau kita ditanya, kalaulah ditentukan Allah itu berada di aras, pokok poinnya itu kau harus tahu arasnya di mana dulu. Ya, Ustaz, ya. Kalau cerita tentang ketuhanan nanti arasnya di atas langit. Apa kau tahu kata aras itu? Aras itu dalam konteks bahasa tempat di mana Tuhan itu dicerita-ceritakan. Ya, kan bisa saja aras itu diceritakan di bumi, nggak hanya di langit saja. Karena penduduk buminya ada, Rasulnya ada. Jadi yang bersemayam betul-betul yang menjadi singgasana kerasulan itulah artinya yang berhak yang menceritakan tentang Tuhan Allah itu ya Rasul Allah itu. Dia yang bersemayam di aras itu. Karena itu memang dia berkata-katanya berada di aras itu tadi. Ya, contohnya saja kayak di bumi. Nabi Musa berkata-kata dengan Tuhan di Bukit Tursina. Iya, Ustaz. Tapi itu nggak dibilang aras ya kan? Tapi dalam konteks bahasa itu tempat di mana Tuhan itu berkata-kata. Jadi kan terserah Tuhan tuh mau di mana sebenarnya. Berarti maknanya luas, Ustaz, ya? Ya luas sekali. Intinya begini aja. Kita siapa? Kita hamba. Allah itu Tuhannya Maha Pencipta. Nggak usah kita yang menentukan di mana Tuhan tuh, tak bisa. Kalau kau memang mau menentukan dia tempatnya berada di aras, nggak usah kau menentukan Allahnya dulu. Kau tentukan aja di mana aras itu gitu. Kau aras saja pun tak tahu, bagaimana mau mengetahui yang punya aras? Ngeri, Ustaz. Hati-hatilah berbicara. Pastinya ingat rana. Kita bukan rananya menentukan. Iya, Ustaz. Karena kita rananya ditentukan. Sama tuh halnya begitu. Orang bercerita maunya dipuji. Padahal sesungguhnya hamba itu diuji. Sementara Tuhan itu maunya dipuji gitu. Karena alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Jadi gitu. Kalau dekat katanya. Dekatnya di mana? Kan berarti ada tempat juga. Gitulah harus ditentukan. Jadi kalau sudah ada pemahaman-pemahaman seperti itu, yakini diri kita bahwa semua tempat yang dekat atau yang kata bersemayam di aras itu adalah milik Allah. Itu yang sudah paling benar kali itu. Kenapa nggak mungkin nggak milik Allah ya kan? Semua isi langit dan bumi ini kan milik Allah. Jadi kalau si pemilik itu dia mau berada di mana, kok kita pula yang mau menentukannya kan gitu kan? Kalau Allah jauh, kenapa rupanya? Ada yang melarang-larang. Itu kan konteks bahasanya misalnya kalau ditanya Allah itu dekat, mungkin dia merasa jauh. Bisa saja untuk menghiburnya, aku dekat. Atau menunjukkan ketinggiannya, mungkin di antara ciptaan Allah yang di antara langit dan bumi, aras itu tinggi. Bisa saja atas keagungannya. Yang pasti semuanya itu milik Allah. Aras itu milik Allah. Kalau mau menentukan di mana Allahnya bertempat, tempatnya dulu aja kau ketahui di mana Allah dekat. Ya, dekatnya di itu, tempatnya di mana dekat. Nah, tentukan di situ. Katanya kalau Allah itu berada di aras, tentukan aja arasnya di mana. Kalaupun arasnya kau nggak tahu, udahlah. Kayak mana pula kau mau menentukan Allah itu gitu. Jadi kembali aja ke dasar penciptaan manusia ini. Manusia itu diciptakan untuk menyembah. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Kata menyembah itu punya makna lagi. Dia menghambakan dirinya, mengabdikan dirinya pada Tuhan yang dia yakini. Siapa Tuhan yang diyakini? Allah. Nah, udah gitu. Kalau menentukan tempatnya, saya pribadi tidak bisa menghukumin itu. Kalau membaca ayatnya boleh, tapi kan ada ayat yang lain. Masa ayat dibenturkan sama ayat juga, terus kita berkelahi,
Ingat, nanti bisa jatuh dari pandangan Allah. Nanti ada yang menentukan ini di sini seolah-olah menyesatkan satu saudara yang lain. Jangan seperti itu. Oh sudahlah. Jadi ngerti ya, Bu? Supaya tidak ikut-ikut di ranah itu. Iya, Ustaz. Gimana? Aisyah, Ibu, ada lagi yang mau diperbincangkan? Untuk saat ini sudah status. Cukup ya? Bang Adenda ya? Ya, Ustaz. Jadi gitu. Jadi pembahasan kita hari ini tadi, kita berawal dari wali Allah tadi. Setiap laki-laki dan perempuan yang menyebut itu dikatakan wali Allah. Katanya palan yang menentukan wali Allah itu bukan manusia. Udah, itu poin-poin aja. Yang menentukan wali Allah itu adalah Allah gitu. Baru pertanyaan siapa tadi? Saya Ustaz. Esa tuh berkenaan dengan penyebutan Iya. nama Allah gitu kan. Baru tadi Ibu mengatakan tanda-tanda akhir zaman dan kapan berakhirnya, awal dan akhirnya gitu. Untuk memudahkan bahasa, kalau di masa Nabi itu Nabi akhir zaman, itulah mulainya akhir zaman itu diceritakan. Karena itu Nabi akhir zaman. Setelah itu nanti karena di masanya itu ada masa lagi yang masih dijalani tentang ketuhanan itu, maka dibilanglah balik aja dia zaman akhir. Padahal akhirnya udah 2 kali. Jadi supaya nggak repot, akhir zaman gitu kan. Udah langsung aja zaman akhir, habis selesai. Jadi di mana keberadaan Allah itu ditentukan oleh hambanya gitu. Nggak bisa. Karena apa? Karena sang pemilik, terserah pemilik itulah dia mau berada di mana. Semuanya itu sebetulnya benar aja. Tapi kalau hamba yang menentukan, terus si hamba berselisih paham dengan itu, saling bermusuhan, itunya yang nggak betul. Itulah. Jadi kalau mau tahu di mana Allah, karena dia bersandar karena Allah itu dia tidak bersandar kepada waktu dan tempat itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Apabila ada bercanda saya atau apa, saya mohon maaf. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah sabaqal mufarridun. Allah. Boleh ya? Ibu ya.